Kalau saya ubah CTR-nya saya rubah fotonya berharap CTR-nya naik, itu beresiko sekali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah JMV Max Mastery Series. Jadi tentang JMV Max Shopee, saya mau bahas video ini tentang CTR. Jadi udah banyak saya bikin video ini, search saja JMV Max Mastery. Dan kalau mau lebih komprehensif, teman-teman join bootcamp, cek aja di ganilozaki.com. Itu ada bootcamp ternak toko bersama saya sama Mas Sony. Kita belajar ternak toko, belajar iklan, dan belajar ngedropship juga. Dan kalau lulus, karena itu 2 bulan, kalau lulus teman-teman join sindikat dropship. Jadi kita kerja sama bareng seumur hidup sampai bosen, sampai nggak mau lagi atau sampai mau memisahkan, kita kerjasama saling ngedropshipping dan ngedropship berjamaah. Jadi join sindikat dropship. Oke, saya mau bahas soal CTR. CTR itu kok bagi yang belum tahu, klik ya, true rate. Jadi ini adalah rasio. Oke, kalau yang belum paham, pause dulu, googling dulu CTR itu apa dibagi apa, ya googling dulu yang belum paham. Oke. Nah, jadi CTR itu salah satu faktor membuat iklan tuh jalan atau nggak jalan. Salah satu, bukan hanya itu aja faktornya. Jadi CTR itu kalau misalkan iklan tuh jalan, tapi kalau CTR-nya rendah, jadinya no click, jadinya nggak kemakan. Kalau nggak ada klik, memang nggak ada biaya. Karena memang meskipun saya pribadi udah nggak terlalu pusingin soal CPC, cuman faktanya iklan di Shopee itu billing mode-nya tuh klik. Nih, kalau kita lihat nih ya, ini dari Shopee-nya sendiri ya. Lihat nih, billing mode pay per click. Jadi iklan baru kemakan ketika ada klik. Walaupun menurut saya nggak relevan, bagusnya impression sih, karena udah ROAS. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin saya aja yang terlalu dangkal, walau alam. Cuman faktanya sekarang sistemnya adalah baru dibayar ketika ada klik. Artinya apa? Artinya ya kalau CTR-nya tinggi baru iklannya kemakan. Kalau CTR-nya rendah, iklan jadi males, nggak kemakan. Ya karena nggak ada klik. Dan ini contoh, saya kasih lihat contoh iklan yang jelek. Iklan yang jelek, padahal main auto dan main produk tren. Jadi saya lagi main produk tren, produk Halloween, per video ini dibuat memang lagi rame, produk Halloween. Dia CTR-nya 0,15%. Kecil banget. Alhasil ini auto, dia nggak jalan, nggak kemakan. Cuma 2.200 satu bulan terakhir. Karena CTR-nya jelek. Artinya apa kalau CTR jelek? Fotonya jelek. Berarti foto ini kurang menarik bagi calon customer. Karena CTR-nya 0,15. Yang bagus berapa? Sepengalaman saya ya, kalau dipukul rata semua seller, itu kalau di atas 2,5% itu udah oke. Tapi paling bener adalah lihat rata-rata teman-teman sendiri. Karena tiap kategori berbeda. Ada yang CTR-nya 7%-an. 7%-an tuh di apa ya? Di home living kalau nggak salah. Macam-macam saya juga lupa karena saking banyaknya saya lihat seller center ya teman-teman. Tapi kalau saya pakai feeling saya merata-ratakan di atas 2,5% tuh benchmark standar lah rata-rata seluruh seller. Jadi itu CTR yang rendah membuat iklan jadi nggak jalan. Tapi, nah hati-hati. Tapi CTR jelek belum tentu ROAS jelek. Jadi saya ada produk, tapi tadi sebelum video ini dibuat saya nggak nemu. Ada CTR-nya jelek, cuma 1 komaan lah atau 0,99, tapi ROAS-nya bagus. ROAS-nya oke. Ada, nggak masalah. Jadi bagi saya CTR penting, tapi nggak penting. Bingung sih juga ngomongnya gimana ya. Penting sih, penting banget karena itu membuat iklan kita kemakan. Tapi kalau CTR-nya rendah dan ROAS-nya masuk, ya saya biarin aja. Kalau saya ubah CTR-nya saya rubah fotonya berharap CTR-nya naik, itu beresiko sekali. Karena ROAS-nya udah bagus. Jangan-jangan nanti ketika CTR-nya tinggi, malah jadi boncos. Dan ada juga produk yang CTR-nya tinggi, bisa saja main auto dan boncos. Ini bukan bisa saja ya. Memang kalau kita main auto, kita expect-nya boncos. Tapi kalau CTR-nya tinggi, auto itu tambah boncos. Kalau CTR-nya tinggi. Artinya apa? Biasanya itu produknya, fotonya bagus banget, tapi tidak meyakinkan. Mungkin belum ada ulasan, mungkin atau salah target market. Banyaklah faktornya. Tapi ya CTR intinya adalah kayak gitu. Terus, yang saya mau bahas lagi, CTR penting nggak? Kalau saya simpulkan, kalau uploadnya cuma satu, penting. Kalau saya sangat menyarankan ke teman-teman di era JMV Max ini, kalau upload produk, jangan satu. Banyak. 20 kalau bisa. Atau minimal sekian lah. Jangan satu. Karena kalau satu, satu upload, terus CTR-nya rendah, terus kita ganti, itu lambat. Karena kita pasrah. Banyak pasrahnya. Kita lempar iklan, terus kita pasrah diem. Jadinya lambat.
Kalau main manual kita bisa push, baru upload langsung push, kita langsung testing testing iklan, cari CTR yang tinggi itu mudah. Kalau sorry bisa dilakukan kalau zaman manual dulu. Kalau zaman GMV Max upload satu kita langsung nunggu diam. Ah, terus ngapain ya? Makanya saran saya uploadnya banyak. Kalau saya selalu upload banyak, sehingga membuat CTR nggak penting. Karena dari saya biasanya upload 10, upload 15, saya ketemu aja CTR yang tinggi. Ketemu aja. Dan yang CTR rendah itu udah nggak kemakan. Jadi saya nggak pusing soal iklannya. Jadi saya fokus ke yang iklannya kemakan, yang dimana CTR-nya kemungkinan besar tinggi. Dan belum tentu winning juga. Dan ada juga baik lagi, yang CTR-nya biasa aja, cuman nggak sampai 0,15 kayak gini sih. Ini rendah sekali sih. Contoh yang ini, dia rendah sekali 0,15. Jadi kalau CTR-nya 1%, saya menemukan beberapa kali CTR-nya 1% tapi ROAS bagus. Makanya bagi saya pribadi, karena saya uploadnya banyak, sekali satu produk uploadnya banyak, CTR nggak terlalu penting. Kalau teman-teman mau uploadnya cuma satu, ya boleh. CTR-nya jelek, ganti foto. Tapi lambat. Karena itu tadi, ini bukan iklan manual. Kita nyalakan iklan terus diem. Lambat terus ngapain lagi? Ah, bingung. Nah itu, makanya saya sarankan upload banyak aja, dan kalau upload banyak CTR jadi nggak terlalu penting-penting amat karena kita sudah A/B test si CTR-nya tadi. Jadi A/B test sejak dini, kurang lebih gitu. Oke, jadi itu soal CTR. Komentar saya penting tapi nggak penting. Bagi saya nggak penting-penting amat tapi penting. Saya bingung sejujurnya menjelaskannya. Cuman kaidahnya tadi ya sudah saya sampaikan, fakta-faktanya juga sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman eksperimen sendiri. Dan apa? Dan kalau misalkan teman-teman menemukan nih CTR-nya nggak jadi deh, nggak jadi, nanti aja di next video mungkin ya, itu aja. Jadi karena ini JV Max Master ini kececer-cecer, kalau mau komprehensif insya Allah ada di bootcamp saya sama Mas Sony Kurniawan, cek aja di ganirozaki.com. Kalau mau join bootcamp ternak toko, akan dibahas A to Z-nya Shopee, bagaimana ternak toko, bagaimana ngedropship, bagaimana ngiklan, dan seterusnya insya Allah ada. Dan itu formatnya adalah bootcamp, bukan kelas. Jadi kalau bootcamp tuh kita berjenjang. Kalau kelas kan sekali datang pelangak-pelongo, praktek sendiri dibiarkan. Ada grup support slow respon. Tapi kalau bootcamp kita ada Zoom tiap minggu. Zoom, modul Zoom sampai 8 pekan. Oke, itu aja teman-teman video ini. Silakan yang mau daftar bootcamp cek di ganirozaki.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.